Halo Sobat Fisika, kembali berjumpa dengan saya Heski di kuliah Fisika Zat Padat, masih di buku Kittel bab 3. Saya ambil bagian yang kedua, yaitu kristal gas mulia dan interaksi repulsif dalam kristal gas mulia. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang interaksi tarik-menarik yang namanya van der Waals ya. Jadi interaksi ini muncul karena dipol-dipol ya, walaupun suatu gas atau gas mulia atau atom itu netral, tapi dia bisa membentuk suatu kutub yang lebih positif dan kutub yang lebih negatif gitu ya, dan akhirnya membuat interaksi tarik menarik gitu ya. Sorry, di sini negatif, sini positif gitu ya. Dengan pemodelan yang kemarin kita menunjukkan bahwa adanya jarak ya, R gitu ya. Nah, jarak interaksi tarik menarik kita sebut sebagai potensial VdW gitu ya. Interaksi tarik menarik ini berkaitan dengan A per R pangkat 6 gitu ya. Nah, di sini kita tidak akan menurunkan interaksi tolak menolaknya, tapi jelas pasti ada interaksi tolak menolak. Dan kenapa terjadi tolak menolak? Ya jelas karena misalkan ada atom kemudian dikelilingi oleh elektron dengan probabilitas misalkan bentuknya seperti ini gitu ya. Dan kemudian kalau atom lain mendekat, tentunya ada interaksi antar elektron ya, bersifatnya tolak menolak. Selain itu juga ada, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah interaksi Coulomb gitu ya. Dan yang kedua adalah asas larangan Pauli ya, yang menyatakan bahwa partikel tidak mau berkeadaan sama, jadi tidak mau berada pada posisi energi atau quantum state yang sama, sehingga cenderung ada interaksi repulsif tolak menolak gitu ya. Nah, interaksi repulsif ini kemudian dimodelkan, kita menuliskan sebagai V sebagai fungsi R, itu kita sebut saja proporsional gitu ya dengan B per R pangkat 6. Nah, sedangkan kita gabungkan juga interaksi interaktifnya gitu ya, ini dikurangi R nya pangkat 12 ya. Kemudian A per R pangkat 6 gitu. Jadi kedua potensial ini ada yang tolak menolak dan tarik menarik, kita sebut sebagai Lennard-Jones. Potensial Lennard-Jones gitu ya. Oh, ada N nya double ya sini. Lennard-Jones potensial. Biasanya dua parameter AB itu cara menulisnya juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalkan kita bisa tuliskan V sebagai fungsi R itu sama dengan tetap dengan dua parameter ya, tapi konvensi saja ada epsilon kurung buka ya, sigma per R pangkat 12 dikurangi sigma per R pangkat 6 ya. Dengan sigma ini memiliki satuan panjang dan epsilon memiliki satuan energi. Dalam hal ini kita bisa bilang bahwa B itu sama dengan 4 epsilon sigma pangkat 12 dan A itu sama dengan 4 epsilon sigma pangkat 6. Ini cuman membuat suatu parameter sigma dan sigma dan epsilon yang lebih punya arti daripada sekedar B dan A yang dimensinya berubah bergantung dengan pangkat dari R. Oke. Nah, kemudian untuk kasus kristal FCC kita harus menjumlahkan ya semua potensial, semua interaksi antara atom-atom tetangga terdekat gitu ya. Maka untuk menghitung energi totalnya atau U total, kita sekarang untuk sementara mengabaikan energi kinetiknya gitu ya, maka kita harus menjumlahkan ya. Dalam hal ini kita tulis saja dulu 4 epsilon gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, katakanlah jumlah atomnya semua itu adalah J gitu ya. Sigma per
RIJ. Nah, ini kita ambil satu reference atom I dan kita jumlahkan seluruh tetangganya ya. Itu pangkat 12. Kita kurangi dengan sigma J juga. Ini kita kurung besar ya. Ini sigma per RIJ pangkat 6. Nah, untuk menyederhanakan penjumlahan ini, kita lihat sigma ini kan sebenarnya konstanta, tidak bergantung pada I dan J gitu ya, jadi bisa keluar dari sigma. Nah, tapi kita mau buat juga supaya ini lebih sederhana lagi gitu ya. Jadi RIJ, jarak antara atom satu dengan yang lainnya, itu kita bisa tuliskan sebagai PIJ dikalikan R. Nah, R di dalam hal ini R adalah jarak tetangga terdekat ya. Nah, kemarin kita membahas tentang FCC gitu ya. FCC itu yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada atom di tengah sisinya gitu ya, sini. Seperti ini. Seperti ini, dan ada yang dibalik-baliknya gitu ya. Saya tidak gambarkan supaya mempermudah. Nah, jarak tetangga terdekatnya yang ini gitu ya. Atau kalau panjang sisinya itu A, berarti ini adalah setengah A akar 2 gitu ya. Jadi R ini dalam kasus FCC setengah A akar 2 ya. Atau A per akar 2 sama. Gitu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menghitung U totalnya. Itu kalau secara empiris ya, jumlahan dari 1 per PIJ dalam kasus FCC pangkat 12 itu secara empiris saya ngambil aja dari buku Kittel ya, itu ada 12,13188. Kalau yang jumlahan 1 per PIJ yang pangkat 6 itu ada di kisaran 14,45. Ini apa sih maksudnya? Jadi jumlahan ini itu kita juga tidak hanya menghitung tetangga terdekat pertama, tapi juga tetangga terdekat kedua, misalkan atom ini dengan ini gitu ya. Nah, jumlahan-jumlahan ini itu kalau dia hanya tetangga terdekat, maka PIJ itu nilainya 1 gitu ya. Kalau dia lebih dari 1, jadi bisa juga misalkan, jadi kita menjumlahkannya ini kita jumlahkan 1 per 1 itu sampai 12 kali gitu ya. Ini summation sampai 12 kali gitu ya. Tapi juga ada ini pangkat 12 gitu ya. Tapi ada juga yang jumlahan yang 1 per misalkan 2 berapa kali ini ya, akar 2, ini mungkin akar 2 kali gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita menjumlahkan dia di pangkat 12 gitu ya. Nah, kita menjumlahkan ini semua sampai saturasi dan kita mendapatkan angka 12,13 gitu ya. Dan untuk atom untuk pangkat 6 nilainya lebih besar gitu ya. Itu dan kemudian kalau kita mau mencari berapakah posisi di mana kristal itu menjadi stabil gitu ya, kita tinggal mengambil turunan ya. Saya menulisnya sebagai U atau ya, kayak U total ya. Di U total kita ambil turunannya. Seperti biasa kita paksakan bahwa turunan dari U total bagi DR harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ini artinya turunan dari fungsi tadi kita mendapatkan minus 2N epsilon gitu ya. Itu ada 12 dari pangkatnya tadi ya turun, kemudian 12,3 dan seterusnya, 12,13 dan seterusnya. Kemudian ini sigma pangkat 12 per R pangkat 13 dikurangi 6, itu pangkat dari R pangkat 6 gitu ya, dikali 14,45, ini sigma pangkat 6 dibagi R pangkat 7, dan keseluruhan itu ada tanda negatif ya, karena R nya itu memiliki pangkat negatif gitu ya.
Nah, ini kita paksakan 0. Nah, solusi ini akan kita mendapatkan yang namanya R0 gitu ya. Jadi R0 ketika turunan dari U itu bernilai 0. Kalau kita plotkan U-nya, misalkan ini U total ya, sebagai fungsi R ya, dia akan membentuk potensial yang seperti ini ya. Nah, disinilah dia posisi stabilnya ketika turunannya 0 itu R0 kita sebut ya. Dan R0 ini ternyata bernilai R0 per sigma ya, itu sama dengan 1,09 ya, kurang lebih. Nah, untuk atom-atom yang lain misalkan ada neon, ini gas mulia semua ya, neon, argon, kryptonium, dan xenon ya, itu nilai R0 per sigmanya kira-kira 1,14, kemudian 1,1, 1,10 dan 1,09. Ini menunjukkan kalau makin berat ya atomnya, potensial energi density makin benar gitu ya, menunjukkan kestabilan dari atom tersebut. Mungkin efek-efek yang lain ini muncul dari efek-efek kuantum ya. Misalkan kita harus menghitung relativistiknya gitu, efek relativistik atau kemudian efek spin dan seterusnya. Kemudian kalau kita masukkan kembali gitu ya, berapakah energi gitu ya saat R0 gitu ya, kita bisa masukkan kembali ke atas dan kita mendapatkan itu ada 2 Ne dikalikan 12,13 sigma per R pangkat 12 dikurangi 14,45 dikalikan sigma per R pangkat 6 ya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa U-nya itu bernilai negatif 2,15 kalikan 4 Ne ya. Intinya potensialnya itu bernilai negatif, yang artinya atom-atom itu stabil gitu ya. Kemudian kita juga mengenal adanya kohesif energi ya, energi kohesi. Nah, energi kohesi ini sebelum saya jelaskan itu apa, saya kasih dulu contoh ya untuk kasus neon, argon, kryptonium, dan xenon ya. Satuannya itu adalah elektron volt per atom ya. Elektron volt per atom itu nilainya adalah yang neon itu 0,02, yang argon 0,08, kryptonium 0,16, dan xenon 0,17 ya. Yang artinya kalau dia harus bernilai positif ya supaya kristal itu stabil, jadi energi kohesi kita sebut saja EK ya, sama dengan N gitu ya, jumlah atom dikalikan berapa energi tiap atom dikurangi energi kristal ya, dibagi jumlah atom yang terlibat ya. Dan kohesi ini menunjukkan bahwa untuk memecahkan atom-atom itu energinya lebih besar. Jadi atom-atom yang misalkan kita punya neon gitu ya, dalam FCC gitu kita punya 8 atom atau 12 atom terserah ya. Atom-atom ini itu terisolasi gitu ya, energi untuk satu atom yang terisolasi kita bandingkan dengan energi total dalam kristal yang membentuknya. Dan ternyata kristal-kristal neon, argon, kryptonium, xenon ini stabil gitu ya, tapi energi kohesinya relatif kecil sebenarnya ya, hanya 0,202 elektron volt per atom, yang artinya ketika kita panaskan suhunya atom-atom ini sebenarnya langsung menjadi gas gitu. Dan dia hanya stabil di dia hanya menjadi kristal di suhu-suhu yang sangat rendah. Melting point-nya kita bisa lihat itu hanya kisaran 20 sampai ratusan Kelvin.
Oke, demikian kuliah fisika zat padat. Kita sudah belajar tentang gaya tarik dan gaya tolak yang gaya tolaknya muncul karena larangan Pauli terutama ya. Dan akhirnya kita bisa mengenal Lennard-Jones potensial dan adanya titik equilibrium yang mengekuilibriumkan antara gaya tarik dan gaya tolak itu tadi. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.